Oke, hari ini saya mau mengambil tema hal dalam kehidupan kita. Mari kita buka Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Saya minta tolong bacakan saya pribadi. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Itu ayat pertama. Yang kedua kita buka Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Itu ayat kedua. Yang ketiga kita buka Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadilah akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Oke, hari ini saya mau ngambil tema adalah hati dan pikiran yang sehat atau jernih. Kalian tahu nggak, air itu jernih nggak? Kenapa air bisa kotor? Ya karena dicampur, contoh kopi. Betul? Kalau kehidupan kita dicampur dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari, hidup kita menjadi jernih atau sehat. Hati pikiran kita sehat. Amin. Kenapa kita bisa gagal dalam kehidupan? Karena hati pikiran kita yang tidak sehat, pikiran kita yang jahat. Amin. Tapi malam ini kita mau belajar, hati pikiran yang sehat itu apa, Bang? Hati itu dan pikiran yang sehat itu apa? Hati yang dibersihkan, hati yang disucikan, dan pikiran yang dibersihkan dan disucikan. Nah, malam ini kita belajar kenapa tema hati dan pikiran sehat. Karena di tahun ini ada tahun yang paling susah. Amin. Makanya berpikirlah positif, berpikirlah bijaksana. Amin. Dan hati yang jangan pernah ada kebencian, iri, benci, sombong. Amin. Tapi malam ini kita belajar hati dan pikiran yang sehat itu ada hati yang mau dipulihkan Tuhan. Amin. Makanya jagalah hatimu dengan kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Ketika hati kita bersih, kita harus jaga hati. Kenapa hati itu harus dijaga? Karena hati dimulai dari hati, kejahatan pasti akan terjadi. Amin. Nah, dan juga gini. Dan hati dan pikiran ada pusat kehidupan rohani. Nah, pusat kehidupan rohani kita adalah hati dan pikiran. Amin. Kalau hati pikiran kita bersih, suci, pusat pikiran kita pasti benar. Amin. Dan dari hatilah dilahirkan sikap, perkataan, dan tindakan. Amin. Seringkali kita melakukan kejahatan, sering kita melakukan hal-hal yang di luar dari firman Tuhan. Kenapa? Karena hati yang tidak dipulihkan Tuhan. Karena pikiran-pikiran yang jahat. Amin. Kalau hati pikiran kita murni, sikap, tindakan, perkataan kita itu akan menjadi bersih atau bijak. Amin. Nah, sementara pikiran menentukan cara kita memandang Allah. Artinya pikiran kita harus memandang Allah. Makanya Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkan apa yang di atas. Nah, kalau kita memikirkan apa yang di atas, yang berkenan di hadapan Tuhan, artinya kita menjadi orang yang bijak. Amin. Seringkali kita memandang diri kita sendiri. Oh, pikiran kita, biarin lah orang lain ini, bukan kita ini. Amin. Tapi malam ini kita belajar sikap tindakan yang benar adalah memikirkan sesama. Amin. Dunia yang penuh tekanan, dunia yang penuh dengan dosa dan informasi yang negatif mudah merusak hati dan pikiran kita. Amin. Hati-hati. Gunakan sosial media apa adanya. Amin. Oleh karena firman Tuhan menegaskan pentinglah menjaga hati
dengan sungguh-sungguh untuk membarui pikiran agar hidup kita selaras dengan kehendak Allah. Amin. Dimulai yang penting adalah menjaga hati. Yang kedua, membaharui pikiran. Yang ketiga, yang selaras dengan firman Tuhan adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau hidup kita mau bijak, aturkan 3 ini. Hati, pikiran, dan kehendak Tuhan. Amin. Makanya dengan jelas, nubuatan Salomo jelas, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Dan Roma 12 ayat 2 menjelaskan, ketika Rasul Paulus perjalanan di kitab Roma, dia menjelaskan pembaruan budi, artinya perubahan pola hidup kita. Yang dulu kita tidak tahu apa-apa, yang kita manusia berdosa, dibaharui dengan dewasa, yaitu pembaruan budi. Amin. Artinya, Filipi 4, semua yang manis, semua yang adil, yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang benar. Amin. Makanya, milikilah sikap yang benar, milikilah tingkatan yang benar. Amin. Dan juga menegaskan bahwa selaras kehendak Allah adalah merupakan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Kenapa pola hidup kita tidak benar? Karena hati pikiran kita yang tidak selaras, pikiran yang kotor, pikiran yang negatif, karena tekanan dunia, karena tekanan dosa. Amin. Perkataan orang, oh kamu mah gak berharga, itu kan masuk ke pikiran kita, betul? Makanya firman Tuhan menjelaskan kita semua berharga di mata Tuhan. Milikilah pikiran, hati pikiran yang sehat. Amin. Kalau hati pikiran yang sehat adalah pondasi kehidupan rohani yang dilakukan oleh manusia. Amin. Firman itu logos. Ketika firman itu logos, menjadi rema di dalam hidup kita. Firman itu menjadi rema, menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi hidup kita bijak. Amin. Dan ada berapa poin kita mau belajar. Yang poin pertama, kita mau belajar hati yang dijaga menghasilkan kehidupan yang benar. Nah, ketika hati yang dijaga menghasilkan kehidupan yang benar. Kenapa? Kehidupan kita benar karena hati kita yang dijaga. Amin. Dan apa yang kita ingin masukkan ke dalam hati akan menentukan arah hidup. Artinya, ketika kita masukkan hal-hal yang jahat, hati yang jahat, mulai dari pikiran yang jahat, melakukan kejahatan. Amin. Melakukan perkataan yang menyombongkan, memperkatakan orang lain. Amin. Artinya, pikiran dibaharui dengan perubahan hidup. Artinya, ketika hati yang ditentukan oleh perubahan pola hidup dan akan menarasan dan pikiran yang dibaharui. Amin. Nah, makanya mulailah belajar hati yang dijaga menghasilkan kehidupan. Artinya kita harus jaga hati kita. Amin. Itu akan menghasilkan kehidupan. Buahnya apa? Buahnya adalah supaya hidup kita memiliki damai sejahtera, sukacita. Amin. Roma 12 ayat 2 tadi kita sudah baca. Perubahan sejati dimulai dari cara berpikir yang selaras dengan firman Tuhan. Nah, selaras dengan firman Tuhan itu apa, Bang? Selaras yang apa yang Tuhan mau. Banyak orang pelayanan, banyak orang ke gereja, tapi pikirannya pikiran dunia. Itu kehendak Tuhan, Kak Samuel. Iya bukan? Pikiran yang jahat, terus mengatain orang, terus itu pikiran Tuhan? Aku mau tanya Kak Samuel, itu pikiran Tuhan? Bukan kan? Jadi teman-teman, pikirkan dulu sebelum bertindak. Lakukan dengan bijak. Tanya Tuhan sebelum kita ngomong. Tanya apa yang Tuhan mau. Makanya saat pagi hari, saat perjumpaan dengan Tuhan, jangan perjumpaan dengan pasangan dulu, tapi perjumpaan dengan Tuhan dulu. Amin. Artinya, pikiran sehat memiliki isi dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, mengisi firman Tuhan. Amin. Kalau setiap hari isinya firman Tuhan di dalam hidup kita, hati pikiran kita menjadi yang sehat. Amin. Dan kalau hidup kita dibaharui Tuhan, jangan cuma hanya dibaharui, tetapi lakukan. Ketika kita bertobat, menerima Tuhan, dibaptis, bukan hanya
gini ya, keselamatan itu bukan karena baptisan, tapi tindakan kita selama ini. Kerohanian kita bisa diuji dengan cara apa? Masalah. Ketika Tuhan tekan, terus ditekan, udah menyerah. Ah, saya udah nggak mampu. Ah, saya udah gini. Ingat, dalam tekanan Tuhan mengasihi kalian. Tuhan menguji kalian. Amin. Kenapa Abraham diuji? Kenapa Joel diuji? Kenapa semuanya diuji? Karena Tuhan tahu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Artinya teman-teman, perjalanan Rasul Paulus ini Filipi 4 itu bukan di sembarangan, tapi di dalam sebuah penjara. Amin. Paulus aja bisa semangat. Apa kita yang jiwa-jiwa muda? Artinya belenggu-belenggu penjara itu artinya dosa-dosa kita. Kita patahkan belenggu-belenggu dosa kita. Amin. Artinya teman-teman, apa yang manis, apa yang dengar, pikirkan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Artinya intinya dari firman ini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan mulai dari hati pikiran yang dibaharui oleh firman Tuhan sehingga seluruh kehidupan kita memancarkan kebenaran, damai sejahtera dan kasih Kristus. Amin. Intinya teman-teman, sebelum melakukan aktivitas di pagi hari, cuma satu kita harus lakukan. Tuhan, saya tidak mampu. Berilah kami jalan keluar. Amin. Artinya, lakukan tindakan sebelum Tuhan, sebelum perjalanan kerja atau apapun aktivitas. Amin. Intinya teman-teman, pikirkan apa yang benar, yang hati pikiran yang sehat. Mulailah jalankan hidup kalian dengan bijak, melakukan doa pujian penyembahan kepada Tuhan supaya hati pikiran kita sehat selalu. Amin. Saya serahkan kepada worship. Mana worshipnya?